Silakan duduk kembali. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Terima kasih ya, Ismail sudah dipimpin doanya. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, satu orang saja. Ibu. Ada penyampaiannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Iya. Sebelum kita masuk di pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan bertanya kepada kalian. Masih ingat dengan tes deskripsi? Ya, masih ingat ya? Ya. Jadi tes deskripsi di sini kita sudah baca tentang pantang terong. Ya. Siapa tokoh utamanya di situ? Rafa. Siapa? Rafa. Rafa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyunting tes deskripsi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, masuk di tujuan pembelajaran, kita menyanyi dulu ya, Indonesia Raya. Menyanyi bersama. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menyunting tes deskripsi ya. Jadi peserta didik di sini menyajikan tes deskripsi dengan baik melalui latihan menyunting penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, serta kata depan dalam kalimat dengan tepat. Jadi untuk mengetahui lebih jelasnya kita akan menonton video ya. Jadi saya akan menanyakan video pembelajaran di atas. Halo, berjumpa lagi bersama Arif di sini pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah memahami mengenai peluluhan fonem K, P, T, S. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan memahami menyunting tanda baca dalam teks deskripsi. Materi ini
sudah sesuai dengan kurikulum operasional Satuan Pendidikan Merdeka Belajar dalam program Sekolah Penggerak. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah kamu memahami materi ini, diharapkan kamu dapat menyajikan teks deskripsi dengan baik melalui latihan menyunting penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, serta kata depan dalam kalimat dengan tepat. Sekarang mari kita lihat aturan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Sekarang silakan kamu perhatikan contoh untuk aturan ini. Contoh pertama yaitu Ardi menikmati kopi gayo. Nah, pada contoh kalimat ini, kata awal pada kalimat ini sudah menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis Strato dengan ketinggian 2.662 meter dari permukaan laut. Nah, pada contoh yang kedua ini, kata awalnya sudah menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Batam. Nah, pada kata ini, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Jalan Sudirman. Nah, pada contoh ini, huruf awal pada jalan dan pada kata Sudirman sudah menggunakan huruf kapital. Kemudian, contoh berikutnya, Teluk Tering, Pantai Setoko, Pulau Bintang. Ingat, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, berlayar ke Teluk, mandi di sungai. Contoh yang kedua, menyeberangi selat, berenang di danau. Nah, pada contoh dua kalimat ini, nama geografi yaitu teluk, sungai, selat, dan danau adalah nama geografi yang tidak disertai dengan nama diri. Nah, tentu kamu bertanya, apa itu nama diri? Sekarang, mari kamu perhatikan lagi contoh sebelumnya, yaitu pada contoh Teluk Tering. Pada contoh Teluk Tering, teluk adalah nama geografi, sedangkan tering adalah nama diri. Makanya, karena nama geografi disertai dengan nama diri, maka digunakanlah huruf kapital di setiap awal katanya. Contoh yang kedua, Pantai Setoko. Pada Pantai Setoko, nah, pantai adalah nama geografi, sedangkan Setoko adalah nama diri. Makanya diberikan atau digunakan huruf kapital di setiap awal katanya. Nah, ingat sekali lagi, nama geografi yang tidak disertai atau tidak diikuti dengan nama diri, maka nama geografi tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya, aturan terkait dengan penggunaan tanda koma. Aturan yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Perhatikan contoh kalimat. Ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Nah, pada contoh ini, unsur pemerincian atau unsur pembilangan adalah pada bagian atau pada kata kopi, kain, dan tas. Nah,
Di bagian pemerincian seperti ini harus diberikan tanda koma atau digunakan tanda koma di antara pemerincian tersebut. Aturan penggunaan tanda koma yang kedua. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh kalimatnya adalah Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Nah, pada contoh kalimat majemuk setara ini, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung sementara. Aturan penggunaan tanda koma yang ketiga. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, yaitu tepatnya pada kalimat majemuk bertingkat. Berikut contoh kalimatnya. Kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Nah, tanda koma pada contoh kalimat ini digunakan setelah anak kalimat, yaitu kalau lulus ujian. Kemudian induk kalimatnya adalah ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Nah, jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka diberikan tanda koma setelah anak kalimat tersebut. Nah, jika kamu ingin lebih memahami secara mendalam terkait kalimat majemuk, maka silakan kamu pahami pada video saya yang bertopik atau bertema dan membahas tentang kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berikutnya, aturan selanjutnya yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung ini. Contohnya yaitu, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Nah, seperti yang kamu lihat, tanda koma digunakan di belakang kata penghubung meskipun demikian. Aturan selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh ya, wah, aduh, hai. Nah, berikutnya, tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan seperti bu, di, atau na. Nah, sekarang silakan kamu perhatikan contoh kalimatnya. Wah, indah sekali pemandangan di Patang Terong. Kamu setuju kan? Nah, seperti yang kamu lihat pada contoh ini, setelah ungkapan seru atau kata seru, wah, ada digunakan tanda koma. Kemudian sebelum sapaan nah juga digunakan tanda koma. Berikutnya, penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, tentu kamu bertanya, kata mengikutinya apa? Nah, kata yang mengikutinya yaitu berupa kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat.
Jadi, jika kata depan itu di, ke, dan dari diikuti oleh keterangan tempat dan keterangan waktu, maka ditulis terpisah. Perhatikan contoh berikut. Di mana toko kopi Jawa? Nah, pada contoh kalimat ini, di mana harus dipisah karena kata mana merupakan keterangan tempat. Contoh yang kedua, dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Nah, setelah kata depan ke, ada keterangan tempat yaitu Yogyakarta, makanya ditulis dipisah. Contoh yang ketiga, ia berasal dari kota musik. Nah, setelah kata depan dari, ada keterangan tempat yaitu kota musik. Selanjutnya, aku berjalan di pagi hari. Nah, pada contoh ini, setelah kata depan di, ada keterangan waktu yaitu pagi hari, makanya ditulis dipisah. Berikutnya, nah sekarang setelah kita mempelajari terkait dengan aturan penggunaan tanda titik, tanda koma, dan kata depan, kamu harus mengeksplorasi diri kamu terkait pemahaman untuk materi yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang, kalian akan berlatih menyunting teks yang berjudul Berkunjung ke Negeri di Atas Awan. Cermatilah. Baik, kalian sudah mendengarkan video yang sudah ditayangkan ya di atas. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian setelah mengetahui atau mengenali menyunting tes deskripsi pada kata di atas, pada video di atas, apa yang bisa kalian apa yang bisa kita pahami dari video yang di atas? Misalnya huruf kapital. Huruf kapital itu fungsinya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu huruf kapital? Dalam menyunting suatu teks terbagi menjadi 3. Ada huruf kapital. Apalagi? Tanda koma. Tanda koma. Apalagi tadi? Kata depan. Nah, Ibu akan bertanya, apa fungsinya itu huruf kapital? Dipakai pada awal teks, awal kalimat, ya, atau pada awal kata, ya. Misalnya penggunaan kata nama, seperti yang ini ya. Ini ada penulisan nama Nadia. Jadi penulisannya ini Nadia. Apakah dia menggunakan huruf kapital di awal atau menggunakan huruf kecil? Yang tepatnya yang mana? Penggunaan huruf kapitalnya dari nama Nadia. Yang mana? Yang ini? Iya. Jadi penggunaan huruf kapital pada nama Nadia itu harus menggunakan huruf kapital. Ya. Terus tanda koma. Tanda koma dipakai pada tes itu pada apa? Fungsinya apa? Apa Nadia? Tanda koma fungsinya dipakai sebagai unsur dalam suatu perincian. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Iya, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Jadi tanda koma dipakai sebagai kata penghubung. Kata penghubung yang mana tadi? Seperti apa tadi? Kata depan itu. Demikian. Iya, demikian. Apa lagi? Wah. Apa lagi? Hai. Iya, kata sapaan. Iya. Seperti itu ya? Iya. Terus kalau penggunaan kata depan yang mana itu? Siapa yang tahu?
tiga. Ke di dari. Nah, sekalian kita akan berdiskusi ya. Jadi kita akan menyunting tes deskripsi sesuai dengan petunjuk di atas ya. Iya. Jadi sebelum dibagi kelompok, satu huruf kapital, kelompok dua adalah tanda koma, dan kelompok tiga dinamai nama kelompok kata depan. Ya, jadi kalau saya menghitung satu, berarti dia huruf kapital ya. Paham? Ya. Lagi menghitung dari Ales. Satu. Kita, Tri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. Kembali cari Ki. Kelompok satu bergabung Ki dengan kelompok satu. Kelompok dua bergabung Ki dengan kelompok dua. Alex, Mai. 1. Kalau besar itu selesai jadi bapak. Iya, kau berapa? 3 kau ini. 3. Siapa? Ayo. Biasanya. Jadi karena teman-teman kurang satu, jadi ada yang 3, ada yang 4 ya. Sudah siap semua? Oke, perhatiannya ke sini ya, ke depan. Jadi sebelum saya membagikan lembar kerja setiap kelompok, kita breaking dulu ya. Ya, kalau saya menghitung 1, 2, 3, kalau saya bilang 1, berarti ke kanan dan mengucapkan H. Ya, kalau saya bilang 2, berarti ke kiri bilang I. Kalau saya ke depan, berarti 3 bilang Hu. Ya? Sudah ya? Jadi H-I-Hu. Sudah paham? Ya, semuanya berdiri. Ya, jadi tangan juga harus miring ya. Ya, jadi dibedakan. Kalau misalnya saya bilang 1, berarti kita bilang A ya. Jadi akan begini A. Ya. Dimulai ya. 1, 2, 3 mulai. 1 A. 2 Hi. 3 Hu. 1, 2, 3 Ha. Hi. Hu. Ulangi satu kali. 3, 2, 1 Hu. Hi. Ha. Oke, kembali di tempat.
Jadi caranya sambil mendengarkan musik yang saya putar di atas, dengarkan perintah Ibu ya. Ya. Jadi hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Jadi tidak ada aktivitas yang dilakukan ya. Jadi ambil di posisi yang bagus dan dengarkan apa sebentar Ibu yang perintahkan ya. Ya, sambil mendengarkan musik. Jadi silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Jelaskan tubuh kalian mulai dari otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan dan jari-jari. Luruskan lengan di paha. Bisa ditutup matanya. Pejamkan mata, sadari napas masuk, sadari napas keluar, rasakan udara masuk, rasakan udara keluar, hembuskan keluar ya, bernapaslah dari hidung, buanglah dari mulut. Sadari napas masuk, hembuskan keluar. Tarik napas dalam-dalam. Ya, hembuskan keluar. Sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran, apa yang Anda pikirkan. Amati perasaan, apa yang Anda rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ingat untuk menyadari nafasnya. Amati sekali lagi. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri, keluarga, dan orang lain? Sekarang sambil bernapas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil sebutkan satu kali. Tarik nafas dan hembuskan. Buka matanya perlahan jika sudah merasa siap.
Selamat malam. Membaca teks dalam hati. Iya. Perhatikan penggunaan tanda titiknya, tanda komanya pada teks yang saya sediakan ya. Ya. Karena tes itu yang saya sediakan belum sempurna. Diingat, jadi setiap penulisan kalimat harus menggunakan huruf kapital di awal ya. Huruf kapital di awal. Perhatikan kalimatnya. Desa ini adalah desa terdekat dalam perjalanan Yesus tidak akan jauh. Ya, jangan lupa juga untuk membawa jas hujan, baju hangat karena malam ini wario pasti Tiba.
Yang pasaran
Ya, sudah ya. Jadi diskusinya sebentar akan dipresentasikan setiap kelompok ya. Jadi semua kelompok di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari temannya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3 bagaimana? Ya sudah ya. Sekarang ya siap-siap untuk semua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu naik semua mempresentasikan. Kalau bendera sebangi. Perhatikan teman tadi yang di atas kelompok 3 dan 2 perhatikan teman-teman. Ya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kemukakan pendapatmu. Sekarang kalian akan menyunting teks berkunjung ke negeri di atas awan. Tetapilah penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan kata depannya ya. Pada teks di bawah ini, berkunjung ke negeri di atas awan. Selamat malam kakak-kakak, selamat datang ke desa Denge. Desa ini adalah desa terdekat dari Wairebo. Malam ini kalian akan menginap di sini. Lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Dalam perjalanan esok kita akan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Karena itu, silakan kakak-kakak menyiapkan sebuah tas ransel yang berisi keperluan untuk menginap semalam. Keenakan juga pakaian yang nyaman dan menyerap keringat, karena sekarang sedang musim hujan. Sebaiknya kenakan celana training atau celana panjang. Untuk musim hujan sebaiknya kenakan menghindari lintah. Oh iya, jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan menghindari baju karena hangat, karena malam di Wairebo pasti dingin. Untuk perlengkapan yang mau ditanyakan dahulu kak, saya lanjutkan ke perjalanan kita esok ya. Dari Denge kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintasi sungai Wailomba. Setelah itu kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam lamanya sebelum tiba ke Pocorogo atau pos 2. Di sini kita akan beristirahat sebentar. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan lebat menuju pos terakhir. Di sini saya akan memukul keuntungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Kita akan menunggu sampai terdengar keuntungan jawaban Wairebo.
Setibanya ke gerbang desa kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepala adat. Maka kita akan langsung menuju ke rumah gendang untuk mengikuti upacara adat Wailu. Upacara ini didampingi oleh kepala adat sebagai ungkapan selamat datang kepada para wisatawan. Selain penyambutan, kita juga akan diberkati dengan doa-doa agar selamat, aman, dan tidak ada gangguan selama berkunjung ke Wairebo. Cukup jelas ya kak? Kakak-kakak akan menginap semalam ke Baruniang. Kalian akan merasakan bagaimana kehidupan dari Wairebo dengan bersosialisasi langsung dan mengikuti beberapa kegiatan khas Wairebo, yaitu menanam dan mengolah biji kopi, juga menenun congket. Demikianlah dari hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelompok. Tapi taruh kepala, jangan kepala. Iya, dari skripnya pergi kepala. Iya. Jadi itu tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Jadi menyunting tes deskripsi yang telah disediakan. Jadi ada di situ dilengkapi ya kata depannya. Kata depannya saja yang dilengkapi di situ disebutkan saja. Dia masih membaca seperti tadi yang di Pak Rudi. Ya dilengkapi saja, itu saja dibaca ya, seperti kata ya di situ yang di kalimat tadi. Beda. Stok itu ya. Masalah belum. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ini udah pas selamat datang para wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atau tanda koma. Nama anggota kelompok Nadia atau saya sendiri, Ririn, Rifki, dan Rizal. Kami di sini ingin melengkapi teks ini yang Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di Desa Lenge. Desa ini adalah desa terdekat di Wairebo. Malam ini kalian akan menginap di sini. Lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Dalam perjalanan esok kita akan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Karena itu, silakan kakak-kakak menyiapkan sebuah tas ransel yang berisi keperluan untuk menginap semalam. Kenakan juga pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Karena sekarang sedang musim hujan, sebaiknya kenakan celana training atau celana panjang untuk menghindari lintah. Oh ya, jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan baju hangat karena malam di Wairebo pasti dingin.
Setibanya di gerbang desa, kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepala adat. Maka kita akan langsung menuju ke rumah dendang untuk mengikuti upacara adat Wailu. Upacara ini dipimpin oleh kepala adat sebagai ungkapan selamat datang untuk para wisatawan. Selain penyambutan, kita juga akan diberkati dengan doa-doa agar selamat, aman, dan tidak ada gangguan selama berkunjung ke Wairebo. Cukup jelas ya Kak? Kakak-kakak akan menginap semalam di Barunia. Kalian akan merasakan bagaimana kehidupan di Wairebo dengan bersosialisasi, berlangsung dengan mengikuti beberapa kegiatan khas Wairebo, yaitu menanam dan mengolah biji kopi, juga menenun songket. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ya. Jadi sebentar dikumpul tugas kelompoknya ya. Untuk kelompok 3 nanti dikumpul juga tugasnya ya. Iya. Jadi kelompok 3 mungkin tidak usah diulang ya, karena waktu sudah ini untuk istirahat. Jadi sebelum ditutup diskusinya dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi? Nadia, bisa menyimpulkan pembelajaran yang tadi? Apa yang kita pahami dari pembelajaran yang tadi? Ya, apa itu Nadia yang kita pahami dari pembelajaran yang tadi? Refleksi atau kesimpulan yang saya ketahui hari ini dari pembelajaran menyunting teks deskripsi yaitu ada 3: penggunaan tanda koma, huruf kapital, dan penggunaan kata depan. Iya. Tepuk tangan juga sama temannya ya. Kita lanjut. Jadi Nadia sudah mengungkapkan atau sudah ada pun yang dipahami dari pembelajaran yang Ibu berikan, yaitu penggunaan kata menyunting. Ada 3 yang dia ketahui, yaitu penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan penggunaan kata depan. Mungkin ada dari laki-laki, Pak Rin bisa menyimpulkan. Cepat sekali, kasih masuk. Karena hari ini saya dan teman-teman bisa berdiskusi dan memahami penggunaan huruf kapital pada kalimat. Penggunaan huruf pada kalimat. Baik, jadi itulah 2 kesimpulan atau refleksi yang diberikan kepada temannya ya, yaitu Nadia dengan Fahri. Kalau Nadia dia menyimpulkan tentang 3 yang harus diketahui dalam penyunting tes deskripsi. Yang pertama tadi dia mengatakan penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda koma, dan penggunaan kata depan. Terus kalau Fahri adalah bagaimana tadi Fahri? Penggunaan huruf pada penggunaan huruf kapital pada kalimat. Iya. Jadi setiap kita